Selamat sore, Oma dan Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah. Di sore hari ini dalam rangka ibadah persekutuan lanjut usia. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan dan saudara-saudaraku semua, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus yang memiliki kehidupan ini. Sungguh kami pada sore hari ini merasakan cinta kasih-Mu. Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami semuanya untuk bersama-sama beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyadari betapa rapuhnya kami ya Tuhan, sehingga kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami ketika kami akan membaca firman-Mu, sehingga kami boleh merenungkannya, lalu kami boleh menghayatinya. Kemudian kami dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, Oma, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendasari renungan kita dengan membaca firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, Kejadian 45 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat sore Opa, Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini tema yang akan kita renungkan yang diambil dari Kejadian 45 ayatnya yang ke-24, yaitu diberi judul tidak berbantah-bantah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata atau kalimat berbantah-bantah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti yaitu pertengkaran, bisa juga perselisihan, bisa juga permusuhan, dan mungkin ada hal-hal yang ada kesamaan dengan yang saya sebut tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia ini yang penuh dengan kekurangan, seringkali di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang kita jalani ini, seringkali kita mengalami hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, seperti halnya perselisihan, pertengkaran karena perbedaan-perbedaan yang ada. Baik itu yang kita alami secara langsung di dalam kehidupan rumah tangga kita,
hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, maupun dengan anak-anak, maupun dengan orang tua. Ataupun mungkin lebih luas lagi di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan kita, ataupun di dalam pelayanan bergereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini, di sore hari ini, sesuai dengan judul renungan kita, yaitu tidak berbantah-bantah. Kita tahu bahwa firman Tuhan pada sore hari ini melalui kitab Kejadian 45 ayatnya yang ke-24 ini. Ini ada berapa tokoh, diantaranya tentang ketokohan daripada Yusuf maupun Yakub sebagai orang tua daripada Yusuf. Kita tahu di dalam pasal-pasal sebelumnya, di dalam pasal 37, kalau kita membaca di pasal yang ke-37 ini, kita akan menemukan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Jadi di situ sangat jelas sekali mengapa Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena ada faktor-faktor yang membuat saudaranya itu menjadi iri hati. Mengapa seperti itu? Karena Yusuf ini adalah satu-satunya anak daripada Yakub yang paling dikasihi, sehingga melihat hal itu saudara-saudaranya menjadi cemburu. Nah, dengan kecemburuan itu mengakibatkan rasa iri hati yang dalam, akhirnya hampir nyaris untuk dibunuh. Tapi Tuhan menyelamatkan Yusuf, sehingga dalam cerita sebelumnya Yusuf dijual oleh saudaranya dan dibawa ke Mesir oleh orang Midian. Lalu di situ Tuhan menyertai Yusuf sampai pada akhirnya Yusuf menjadi perdana menteri yang dilantik oleh Firaun waktu masih muda, dijadikan perdana menteri untuk menjadi pemimpin di negeri Mesir. Nah, dari situlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mengambil perenungan pada sore hari ini. Bagaimana dengan kisah tentang Yusuf ini yang berhasil dan sukses untuk menjadi seorang pemimpin di Mesir. Melihat hal itu, saudara-saudaranya ada keinginan untuk bertemu dengan Yusuf yang ada di Mesir, karena melihat bahwa di tanah kelahirannya terjadi suatu kelaparan, bencana pada waktu itu, sehingga saudara-saudaranya ingin bertemu dengan Yusuf. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayatnya yang menjadi perenungan pada sore hari ini, di ayatnya yang ke-45, sangat-sangat jelas. Di situ Yusuf sangat rindu. Yusuf sangat merindukan sekali untuk bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di tanah kelahirannya. Dan Yusuf membuka diri. Lalu Yusuf membuka hati untuk menerima dengan ketulusannya, menerima saudara-saudaranya. Dan Yusuf masih menyayangi saudara-saudaranya itu. Sehingga apa yang terjadi? Dengan pertemuannya itu ada suatu rekonsiliasi, di mana pada waktu yang lampau Yusuf tidak mengingat-ingat kembali tentang hal-hal yang sudah pernah saudara-saudara lakukan. Jadi
Yusuf sangat melupakan apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini semata-mata itu karena kasih dan karunia Tuhan. Semata-mata itu karena Roh Tuhan yang bekerja, sehingga Yusuf bisa melakukan hal itu kepada saudara-saudaranya. Tidak sedikit pun di dalam diri Yusuf ditemukan kesalahan-kesalahan. Namun saudara-saudaranya, setelah ada rekonsiliasi, di situ ada perdamaian, ada pertemuan yang sangat indah di situ, sehingga kembali lagi saudara-saudaranya itu bisa dipertemukan waktu berada di Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang menjadi makna daripada perenungan kita pada sore hari ini yang diambil dari Kejadian 45 ayat yang ke-24 ini? Tadi sudah saya katakan, berbantah-bantah artinya pertengkaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, kita selalu ada saja hal-hal yang membuat kadang-kadang hati kita tidak damai. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini, saya sebenarnya tidak memelihara anjing. Namun karena ada anjing tetangga yang ditinggal pindah, akhirnya anjing itu ada di sebelah rumah. Sehingga apa yang terjadi? Banyak dari tetangga-tetangga yang ada di sekitar, banyak yang tidak menyukai anjing itu. Sehingga kadang-kadang atau sering saya jumpai batu yang ada di situ dengan cara melempar, mengusirnya. Tetapi anjing itu tetap saja dia berada di situ. Dalam hati saya, kalau ini saya lawan, mungkin akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Namun saya menahan diri, mengingat bahwa hal itu sebagai orang-orang percaya kita tidak boleh untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal itulah yang terjadi tadi malam ketika saya mau membuka pintu, ternyata ada tetangga di depan yang melempar sampai terkena pintu rumah saya, sehingga saya kaget. Dalam hati saya mau bilang apa? Kalau hal itu saya lanjutkan, mungkin akan terjadi hal yang tidak saya inginkan. Namun saya tetap bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri dengan minta pertolongan Tuhan, agar apa yang menjadi ketidaknyamanan pada malam hari itu bisa kita redam. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan supaya tidak terjadi hal-hal yang berkepanjangan. Sebenarnya yang salah ini bukan anjingnya. Anjing tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Sebagai manusia kan kita merasa kasihan kalau anjing itu kita biarkan kelaparan. Jadi diberi makan tiap hari, akhirnya anjing itu datang ke rumah dan setiap harinya istri saya selalu memberikan makanan kepada anjing itu. Namun ada saja juga di tetangga yang tidak suka, tapi hal itu tidak menjadi apa masalah. Tetapi ini menjadi perenungan buat saya bahwa Tuhan masih memberikan yang terbaik buat saya, sehingga saya harus berbuat yang baik sehingga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah, belajar daripada Yusuf ini, Bapak Ibu,
Kita sebagai orang tua, sebagai opa oma, mungkin yang sudah banyak makan asam garam di dalam mengarungi kehidupan ini, di dalam kita memperlakukan seperti kita mempunyai anak-anak yang berbeda-beda mungkin ya, dari karakter, dari watak. Kita seharusnya juga memperlakukan anak-anak kita ini dengan penuh cinta kasih, tanpa membeda-bedakan setiap anak-anak yang kita bimbing, kita besarkan, sehingga anak-anak itu akan merasa nyaman, merasa damai di dalam kehidupan selama berkumpul dengan orang tuanya. Jangan sampai yang terjadi seperti cerita pada sore hari ini, seperti Yusuf yang mana dalam kehidupannya seperti yang saya sampaikan tadi selalu dibedakan sehingga terjadilah hal yang membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati, menjadi cemburu sehingga marah. Nah, hal itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Apalagi kalau kita dianugerahkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, baik di salah satu perusahaan maupun di instansi pemerintah, ataupun apapun bentuknya. Kita harus memberikan rasa keadilan yang sama, hak yang sama kepada karyawan-karyawan kita atau kepada staf kita, sehingga apa yang terjadi, hal itu akan dirasakan oleh karyawan-karyawan maupun staf yang ada, terlebih di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak istri kita, sehingga kita boleh merasakan cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Namun sebaliknya, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, artinya apa? Tidak bisa melakukan suatu hal yang sama. Contoh saja di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita membeda-bedakan. Mungkin saja anak-anak kita juga merasa bahwa kok saya dibedakan, sedangkan kakak saya atau adik saya kok selalu diperhatikan gitu. Nah, hal inilah, maka daripada itu mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala rumah tangga, untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kiranya apa yang kami sampaikan pada sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara, Bapak Oma semuanya. Amin. Bapak Ibu, Bapak Oma dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, di mana campur tangan Tuhan di dalam ibadah PKLU yang sudah berlangsung ini. Kiranya firman yang menjadi perenungan pada sore hari ini boleh kami lakukan dan dimampukan di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, Bapa, seringkali di dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami
ada saja hal-hal yang mungkin saja membuat pikiran dan hati yang tidak damai, sehingga kami mengalami hal-hal yang tidak nyaman, Tuhan. Dengan demikian, tidak ada damai sejahtera di dalam setiap hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kami boleh belajar ya Tuhan, untuk senantiasa menerapkan kehidupan yang baik dan yang terbaik, di mana kami sebagai seorang kepala keluarga, seorang pemimpin di dalam rumah tangga, seorang pemimpin di dalam pekerjaan, dan seorang pemimpin di dalam pelayanan kami, kiranya dengan kekuatan dan hikmat Tuhan, kami boleh memberikan rasa nyaman, rasa aman, bahkan yang berkeadilan buat istri, anak-anak, ataupun mungkin secara luas buat saudara-saudara kami yang ada di pelayanan di tempat-tempat pekerjaan, sehingga mereka juga boleh merasakan damai sejahtera Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan, sehingga dengan tidak adanya perbedaan-perbedaan itu, semua kita menjadi nyaman dan aman di dalam mengarungi kehidupan ini. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya yang mana setiap harinya tidak terlepas atau tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa-dosa ya Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih untuk semuanya yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Lewat kesempatan pada sore hari ini, malam hari ini, kami bersepakat berdoa buat opa oma yang ada di rumah tangga, rumah tempat tinggal masing-masing Tuhan. Tuhan sudah memberkati dengan usia yang panjang, dengan kesehatan, dengan berlimpah-limpah berkat di dalam kehidupan rumah tangga, bersama dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu yang ada, sehingga menjadi berkat-berkat yang indah di dalam kehidupan rumah tangga opa dan oma maupun saudara-saudara kami semua, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam menjalani kehidupan bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang ada. Kami menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak akan bisa ya Tuhan untuk melakukan hal yang apa saja. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, kami rindu selalu membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah menjadi kekuatan dan pengharapan kami semuanya. Walaupun opa oma sudah berusia lanjut, namun tidak mengurangi semangat untuk tetap berpotensi untuk menjadi berkat bagi sesamanya, menjadi berkat bagi anak-anak, cucu dan menantunya, sehingga keteladanan opa dan oma, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua patutlah dicontoh oleh anak-anak, cucu dan menantu yang ada, maupun orang yang melihat dan mendengarkannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi opa oma, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini mungkin saja ada yang mengalami kelemahan tubuh di dalam sakit penyakitnya yang masih ada, mungkin masih dalam penyembuhan. Tolong Tuhan, pulihkanlah
kami semua ini, sehingga apa yang dialami boleh terlepas ya Tuhan. Tuhan boleh menyembuhkan karena Tuhan memiliki kuasa. Tuhan membuat keajaiban bagi oma dan opa. Tuhan tetap menggendong sampai masa tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami boleh senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Kami boleh mendisiplinkan diri ya Tuhan, supaya kami terhindar dari hal-hal yang jahat. Dengan demikian kami boleh merasakan hidup sehat, bahagia, dan sejahtera karena kasih dan kemurahan. Malam hari ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik itu yang ada di tingkat pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Kami mohon berkat perlindungan-Mu, kami mohon kesehatan bagi para aparatur negara, TNI dan Polri, maupun ASN yang ada, Presiden, Wakil Presiden, para pejabat yang ada di daerah-daerah, khususnya juga yang ada di Nusa Tenggara Barat Tuhan. Karuniakanlah hikmat, kepemimpinan, kebijaksanaan untuk memperlakukan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada. Sehingga sebagai warga masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram dan sekitarnya ini, kami boleh merasakan kebijakan pemerintah dalam membangun daerah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kedamaian dan keamanan bagi pemerintahan yang ada di Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram tercinta ini. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan maupun yang ada di pekerjaan-pekerjaan swasta sebagai wira swasta, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, kesehatan dan perlindungan, sehingga apa yang kami kerjakan, profesi apapun Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat, boleh berguna bagi sesama, dan semuanya itu demi kemuliaan hormat nama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, jauhkan kami semua dari segala mara dan bahaya, sakit penyakit, maupun hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Sehingga kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan berikan kepada kami, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Tidak putus-putusnya ya Tuhan, tidak berhenti sampai di sini. Kami selalu memohon kasih setia-Mu untuk menuntun kehidupan setiap kami, terlebih kepada opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudara kami semua di masa yang sudah lanjut usia ini. Tuhan tetap menjaga dan melindungi, Tuhan tetap menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini sebentar lagi. Kiranya apa yang menjadi perenungan pada malam hari ini, kiranya boleh merema di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan, baik yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah PKLU ini. Kita bersama-sama mendengarkan amanat pemutusan. Pergilah dalam perlindungan Tuhan, nyatakanlah terang dan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah saksi-saksi Kristus yang berpegang teguh dalam kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan, serta selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.